وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ini hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan ini adalah hadis Zulyadain yang kita baca kemarin. Di hadis Zulyadain kemarin sujudnya kapan? Nabi SAW sujudnya setelah salam. Disempurnakan dulu 2 rakaat, kan kurang tadi kan? Kurang, disempurnakan 2 rakaat, salam, selesai. Setelah selesai salam baru sujud 2 rakaat. Sujud 2 rakaat lagi. Muhammad bin Sirin ditanya, apakah salam setelah sujud itu? Kata Muhammad bin Sirin, yang saya dengar dari Imran bin Husain, ya, sujud lagi ya. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis kedua menunjukkan sujudnya kapan? Setelah salam. Keraguannya gimana? Kalau ini bukan ragu, kurang. Rakaatnya kurang, disempurnakan, baru sujudnya itu setelah salam. Hadis yang ketiga, hadis Abdullah ibnu Buhainah. Ini hadis kedua yang di dalam Umdatul Ahkam itu. Dan ini juga muttafaqun alaih. Nah, adapun hadis Abdullah ibnu Buhainah itu adalah hadis yang menyatakan seseorang yang meninggalkan duduk tahiyat awal. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min salati adh-dhuhri. Rasulullah itu berdiri salat zuhur, wa alaihi julus, dan Rasulullah terhutang duduk itu ya duduk tahiyat awal. Falamma atamma salatahu sajada sajadataini. Ketika Rasulullah sudah selesai salatnya, Rasulullah sujud 2 kali. Yukabbiru fi kulli sajdatin. Tiap-tiap sujud beliau takbir, wa huwa jalisun qabla an yusallim, dan dia dalam keadaan duduk sebelum salam. Ini yang ketiga, sebelum salam. Tadi hadis Zulyadain sesudah salam. Hadis yang ketiga sebelum salam. Lihat sebabnya apa? Sebabnya meninggalkan duduk tahiyat awal, sujudnya itu sebelum salam. Kemudian hadis yang keempat, hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallam qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai'. Ketika Rasulullah selesai sholat ditanya, apakah terjadi sesuatu di dalam sholat? Qala wa madhak, apa itu? Qalu shallaita kadza wa kadza. Anda sholatnya begini dan begini. Maka ketika mendengarkan pengaduan sebagian sahabat itu, fathanna rijlaihi wastaqbalal qiblata fasajada sajadataini thumma sallam thumma aqbala alaina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menempatkan kakinya itu bersiap-siap untuk sujud, kemudian beliau menghadap kiblat dan sujud 2 kali sujud, kemudian beliau salam setelah sujud. Thumma aqbala alaina biwajhihi, kemudian menghadap kepada kami, dan Rasulullah mengatakan, faqala innahu law hadatha fis salati syai'un amba'tukum bihi. Kalau terjadi sesuatu di dalam sholat, sudah aku kabarkan. Maksudnya kalau ada turun wahyu, aku kabarkan kepada kalian, gitu kan. Walakin innama ana basyarun, akan tetapi saya ini juga manusia. Ansa kama tansauna, saya lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa.
Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau memang saya lupa ingatkan saya. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau di antara kalian memang ragu di dalam salatnya, falyataharras shawab, maka carilah mana yang benar gitu loh. Jumlah rakaat yang benar itu dikira-kirakan mana yang benar. Falyutimma alaihi thumma liyasjud sajadataini, hendaknya dia selesaikan salatnya baru kemudian sujud dua kali. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan thumma liyusallim thumma yasjud sajadataini, setelah selesai salatnya salam dulu baru kemudian sujud 2 kali. Ini di hadis Abdullah bin Mas'ud, sujudnya setelah salam. Beda pendapat kan? Beda riwayat kan?